Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustaz-Ustazah yang mengajar mata pelajaran syar'i di Pondok Pesantren IP CBS Riau, Ana akan menyampaikan tutorial bagi inputan nilai yang sudah Ana kirim melalui email Ustaz-Ustazah sekalian. Baik, pastikan di antara kita sudah mengecek email yang sudah Anda kirim terkait format penilaian tersebut. Di dalam email tersebut foldernya adalah format penilaian. Baik, di format penilaian ini ada dari kelas 7 sampai kelas 11. Nah, maka dari itu, saudara-saudara rahimakumullah, silakan dilihat foldernya, format penilaiannya. Kita lihat, kita ingin bagaimana cara menginput nilai yang sudah ada. Silakan Ustazah contohkan saja dari kelas 9A. Nah, ini ada 10 mapel ya, 10 mapel. Imlak, mutola'ah, nahwu, shorof, tajwid, tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, dan mahfuzat. Dan 10 mapel. Dan semua kelas Anda buatkan juga 10 mapel. Tergantung kita mengajar mapel apa saja. Nah, di sini kita contohkan mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih itu ada di nomor 8 dan di kelas berapapun dia tetap di nomor 8. Baik, kita buka Assalamualaikum. Nah, ini sudah buka nih di kelas 9A mata pelajaran fikih. Ada format nilainya seperti ini. Pondok Pesantren Internasional Cendekia. Kemudian ini format penilaiannya. Bisa diperhatikan Ustazah sekalian. Ini fikih di kelas 9A, ada semester 1 KKM. Nah, KKM ini kriteria ketuntasan minimum. Nah, ini sebelum kita menginput lebih jauh, pertama kita input dulu berapa nilai KKM tersebut. Kriteria ketuntasan minimum daripada mata pelajaran fikih ini, contohnya. Andaikan setelah kita dapatkan kriteria ketuntasan minimum itu 75, maka kita input 75. Oke, sudah langsung otomatis dia ke tulisan Arab ini ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, ada UH ulangan harian 1, ada remedial, ada pengayaan, ada nilai. UH 1 ada rata-rata, ada penugasan, kuis, tes lisan, praktik NH1 dan keterangannya. Nah, di bawah ini sudah ada 6 sheet. Ada sheet NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, apa itu NH? Nilai harian. Nah, kemudian nilai akhir atau NA. Nah, kita beranjak dari NH1 dulu. Maksud dari NH1 ini adalah kita melakukan ulangan harian yang pertama. Nah, tentu bobot dari ulangan harian pertama ini kita yang tahu, Ustazah rahimakumullah, kita yang tahu tema apa yang sudah kita ajarkan. Materi apa sudah kita ajarkan berdasarkan mata pelajaran yang ada. Ada mungkin temanya tentang kamar mandi misalnya di bahasa Arab misal, atau tentang apa saja yang berkaitan dengan tema tersebut, itu cukup dengan 1 kali UH saja. Yang penting masih dalam satu satuan tema yang ada. Nah, asal bobot materinya tidak begitu besar. Baik, Alhamdulillah. Nah, ini tujuan pembelajaran 1. Anda bikin sampai 5. Apa isinya? Kalau Ustazah rahimakumullah memberikan latihan terhadap anak-anak didik kita, atau memberikan stimulus apa saja, yang penting kita memberikan penilaian yang belum terkategorikan ulangan harian, maka kita nilaikan anak-anak kita di sini. Berapa nilainya? Berapa nilainya itu kita yang tahu. Kemudian kalau andaikan kita tidak memberikan penilaian harian, tidak melakukan di tujuan pembelajaran ini, maksudnya tidak melakukan latihan dan seterusnya, nggak masalah. Nah, tapi nggak mungkin kan kita tidak melakukan ulangan harian. Contoh kalau kita melakukan penilaian melakukan latihan dan seterusnya, maka ada nilai. Berapa nilainya? Misal 78, kita input 78. Ya sudah otomatis. Sudah otomatis di situ. Kemudian kita juga melakukan ulangan harian. Ulangan harian ini sifatnya tes tertulis. Ustazah melakukan tes tertulis pada pelajaran fikih ini, misalnya. Berapa nilainya? 80. Berarti dia sudah tuntas karena sudah melebihi dari KKM. Andaikan santri kita ini tidak sampai 75, nilainya 70. Berarti dia belum
belum tuntas, belum dikatakan tuntas, maka kita akan melakukan remedial kepada anak-anak didik kita, santri kita. Berapa nilainya? Kalau kita lakukan remedial ini nilainya 90 misalnya. Berarti kita tidak akan meletakkan nilai di remedial 1 ini 90. Berapa nilainya? Berapa KKM kita, itulah nilai yang akan kita input di situ. 75, maka kita akan input 75. Nah, ini Ustaz-Ustazah ya yang terkait ulangan harian. Oh, andaikan kita tidak melakukan ulangan harian sifat tertulis, kita hanya melakukan ulangan harian sifatnya tes lisan, boleh. Nilainya 78. Boleh. Atau kita hanya melakukan nilai ulangan harian itu secara praktik saja. Fikihnya ini tentang bab ibadah kita praktikkan ibadahnya misalnya, tentang sholat bagaimana. Praktik kita ujian ulangan hariannya. Boleh. 78. Dia juga akan terinput nilainya. Atau Ustazah tidak menggunakan tujuan pembelajarannya atau tidak ada latihan, juga boleh, nggak ada masalah, dia tetap terbaca nilainya. Atau semua kegiatan itu kita melakukan penilaian, ada latihannya nilainya 80, ulangan hariannya sudah tuntas 90, ya nilai tetap ada perubahan ya, yang praktik. Atau di sini nggak pakai misalnya, juga boleh, nggak ada masalah. Yang masalahnya kita tidak menginput nilai, itu Ustazah sekalian. Dan nilai ini akan langsung link di nilai akhir. Ini Ustazah sudah bisa pastikan nilai akhir. Ini NH1 tadi yang diinput oleh kita yang bernama Ananda Ahmad Azam Ramadan. Di NH1 ini dia langsung 85, maka terkoneksi di sini 85. Nah, Ustazah rahimakumullah, andaikan kita melakukan penilaian ini hanya di sini kan ada 5 NH. Kita hanya melakukan 2 NH saja, 2 nilai harian, 2 kali ulangan, enggak masalah. 3 kali harian enggak masalah. 4 kali nilai harian juga enggak masalah. 5 juga tidak ada masalah. Artinya kalau sampai 3 tetap 3 yang kita input, yang NH4, NH5 ini tidak perlu diinput, tidak perlu ditaati ya bahasanya, dan dia langsung terkoneksi ke nilai sumatif tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan ini maksudnya NH1 sampai NH5 ini kan 1 semester ya Ustazah rahimakumullah. Kemudian UTS, ulangan tengah semester. Nah, berapa kali? Ya berarti kan ulangan cuma 1 kali ulangan tengah semesternya. Kita input lah nilainya misalkan 90. Nah, kemudian sumatif akhir semester ya. Apa nilainya? 88. Nah, artinya nilai sudah termasuk 88 nilai akhir, nilai yang akan layak masuk ke dalam rapor santri tersebut. Nah, ini Ustazah rahimakumullah penjelasan nilainya. Jadi, kalau sudah selesai kita menginput nilai ulangan hariannya, maka kalau kita lakukan UTS, di sini nilai UTS-nya ada di nilai akhir, di sheet akhir ya. Kemudian di sheet nilai akhir, kita masukkan nilai UTS-nya. Nanti ketika nilai ujian semester, kita masukkan nilai ujian semesternya di sheet nilai akhir. Maka dapatlah nilai ini, dan Ustazah tinggal input saja. Insya Allah sudah akan link kepada rapor yang sudah kita susun. Baik, Ustazah rahimakumullah, merasa cukup. Sekali lagi, Ustazah rahimakumullah, bagaimana kita menginput nilai ini? Ya, ini tergantung kepada mapel yang diajar. Ya, mau UH-nya sifatnya tertulis, monggo di sini boleh diisi. Kalau tidak juga diisi tertulis, diisi dengan kuis, silakan. Diisi dengan tes lisan, boleh. Diisi dengan praktik juga boleh. Nah, penugasan ini apa maksudnya? Penugasan ini artinya Ustazah rahimakumullah, kalaulah andainya tidak ada lagi waktu kita untuk memberikan tes itu, maka penugasan itulah alternatif yang mungkin bisa memberikan tugas tersebut. Tapi kan nggak mungkin rasanya setelah kita atur program tahunan kita, program semester kita, maka kita dapatlah nanti kapan kita akan melakukan ulangan harian. Nah, dari Anda cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.